setelah 1 tahun bekerja, mereka ini bakal kaya raya dan bisa pulang dengan membawa banyak uang ke kampung halamannya. Seolah-olah mereka ini tuh membuka lapangan kerja untuk kesejahteraan daerah. Padahal ini tuh awal dari bencana untuk para buruh. Halo Sobat Glory, balik lagi nih bareng gua. By the way, apa kabar nih kalian semua? Gimana nih hari-hari kalian semua teman-teman? Semoga berkah ya. And thanks buat kalian semua yang udah nonton konten gua dan juga yang udah subscribe channel gua. Oh iya, kalian pasti udah pada tahu lah ya, pajak rokok tuh gede banget. Laporan dari LKPP aja mencatatkan penerimaan cukai tembakau ini hampir 200 triliun sejak 1 Januari sampai 14 Desember 2022. Tapi tahu nggak, ternyata dulu tuh pernah terjadi perbudakan yang sangat biadab dilakukan oleh perusahaan di perkebunan. Nah, di konten kali ini, gue bakal mencoba bercerita tentang kebrutalan perbudakan yang dilakukan oleh para kolonial Belanda di perkebunan tembakau di Sumatera, tepatnya di Delhi. Stay here, tonton terus konten gue, and enjoy. Berdasarkan catatan sejarah, sewaktu zaman kolonial Belanda, di Sumatera ini khususnya di Delhi, terjadi perbudakan yang sangat kejam dilakukan oleh perusahaan asing, teman-teman, yaitu perusahaan Belanda. Nah, dulu tuh Delhi sangat subur, dan di sana tuh penghasil tembakau yang high quality. Sampai-sampai dikenal dunia dengan nama tembakau Delhi. Nah, di zaman penjajahan, kekayaan alam Delhi ini dikeruk oleh perusahaan asing. Orang-orang pribumi itu diperas keringatnya. Dan dari kekejaman tersebut, mereka ini mendapatkan keuntungan ratusan miliar gulden. Nah, sebetulnya, sebelum adanya para kolonial Belanda ini, masyarakat Melayu di Delhi ini udah menanam tembakau. Bahkan mereka pun juga sudah ekspor ke Penang, Malaysia, teman-teman. Di masa lalu, wilayah Delhi ini digambarkan sebagai tanah yang kaya akan peninggalan sejarah dan juga dikenal dengan dongeng-dongeng yang seolah-olah indah, hasil dari pembodohan yang terstruktur yang dilakukan oleh para kolonial Belanda, teman-teman. Nah, seperti di websitenya Wikipedia, dua orang kolonial yang bernama Nijmegen dan Kramer ini digambarkan sebagai pendiri dan raja tembakau di Sumatera. Ya tentunya tanpa mencantumkan kekejaman yang mereka perbuat, teman-teman. Padahal dua orang ini tuh orang yang bertanggung jawab atas terjadinya kekejaman perbudakan di Delhi. Semua berawal sejak kedatangan Jacobus Nijmegen pada tahun 1869. Dia mendirikan perusahaan di Delhi bernama Delhi Macha Pij. Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dengan komoditas utamanya yaitu tembakau dan karet. Nah, kepopuleran tembakau Delhi ini menjadi daya tarik buat para pengusaha asing untuk mencoba berbisnis di Delhi. Semuanya berawal dari Nijmegen inilah yang akhirnya para pengusaha asing lainnya pun tertarik untuk memulai membuka usaha perkebunan di Delhi. Nah, orang-orang asing itu tuh kayak si Carl Furstengot Group dan Herman Neiher. Finally, pada tahun 1871, mereka pun membentuk sebuah perusahaan perkebunan yang bernama firma Neiher & Group. Nah, perusahaan inilah yang nantinya menjadi cikal bakal berdirinya Sanambah Macha Pij yang akan melakukan praktek-praktek perbudakan di Delhi dengan sangat kejam tentunya, teman-teman. Setelah berubahnya badan usaha, perusahaan tersebut pun menambah jenis komoditas tanamannya yang tadinya hanya tembakau
mereka tambahkan varietas tanaman lainnya seperti karet dan kopra. Nah, mereka membuka perkebunan karetnya di kawasan Tanjung Gabus, Melati, dan Limau Mungkur. Sementara tanaman kopra, mereka buka di kawasan Sungai Tuan. Nah, akhirnya dengan pertambahan komoditas tersebut, pastinya sarana dan prasarana pun juga mengalami perkembangan, teman-teman. Nah, akhirnya perusahaan asing ini pun juga membuka lagi lahan baru. Impact-nya sudah tentu, bertambahlah juga jumlah kebutuhan tenaga kerja. Nah, sering berkembangnya perusahaan perkebunan ini, selain mereka terus-menerus memperluas wilayah, ditambah lagi mereka ini dapat izin sewa tanah yang cukup lama, itu selama 75 tahun. Ini tuh waktu yang sangat lama dan membuat orang-orang pribumi ini nggak bisa jadi tuan di negerinya sendiri, teman-teman. Nah, saat itu, karena permintaan pasar Eropa yang makin tinggi untuk komoditas tembakau dan beberapa komoditas lainnya, pastinya lahan pun juga diperluas terus-menerus sampai hampir seluas seluruh Sumatera. Nah, untuk bisa memenuhi kuantiti yang dibutuhkan, selain memperluas lahan, perusahaan-perusahaan ini juga membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak. Nah, nantinya, para pekerja ini tuh akan dipekerjakan sebagai penggarap tanah, penanam tembakau, dan juga pengolah daun tembakau, dan juga untuk kuli angkut, teman-teman. Intinya, mereka dipekerjakan untuk pekerjaan kasar. Nah, saat itu, seolah-olah mereka ini tuh membuka lapangan kerja untuk kesejahteraan daerah. Padahal, ini tuh awal dari bencana untuk para buruh. Nah, langkah untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja ini, para pengusaha perkebunan pun juga pastinya harus mendatangkan tenaga kerja dari luar Sumatera, ya karena keterbatasan jumlah buruh di sana, teman-teman. Nah, akhirnya para kuli pun didatangkan dari Cina, India, dan kebanyakannya dari Pulau Jawa. Nah, si para perusahaan ini tuh melakukan berbagai macam cara untuk mendatangkan para pekerja ini. Pokoknya apapun caranya deh, yang penting bagi mereka ini dapat bekerja lah. Jadi, rekrutmen tenaga kerja ini dilakukan lewat agen-agen mereka yang disebar ke desa-desa di Jawa, teman-teman. Nah, agen-agen ini tuh biasa disebut werek. Dan proses perekrutannya, si agen-agen ini akan mengumpulkan pekerja yang mereka dapatkan di desa-desa. Lalu, para pekerja ini akan dikumpulkan di pusat, yaitu di Semarang. Nah, terus nantinya, para pekerja ini tuh akan dikirim via jalur Pelabuhan Balawan untuk dikirim ke Sanambah Macapis, yaitu perusahaan perkebunan di Delhi. Nah, dan untuk si agen-agen buruh ini, ya mereka mah dapat komisi yang cukup besar dari perkebunan ini, teman-teman. Nah, makanya agen-agen ini melakukan segala macam cara supaya bisa mendapatkan kuli-kuli ini, karena pengen dapat komisi yang berlipat-lipat. Mereka melakukan penipuan dan juga sampai-sampai melakukan kecurangan, teman-teman. Si para agen ini biasanya memujuk calon tenaga kerja ini dengan iming-iming. Nah, si agen ini bilang sama para pekerja kalau tanah Delhi ini banyak emasnya lah dengan harga yang murah. Dan juga para pekerja diiming-iming dengan banyaknya perempuan cantik lah di sana. Dan juga diperbolehkan berjudi, teman-teman. Nah, selain itu, kata si agen juga nanti setelah 1 tahun bekerja, mereka ini bakal kaya raya dan bisa pulang dengan membawa banyak uang ke kampung halamannya. Nah, pastinya dengan iming-iming ini, orang-orang pun juga berminat untuk bekerja di Delhi. Nah, sedangkan para pekerja Cina, si perusahaan itu tuh melobi pemerintah Hindia Belanda supaya mendatangkan langsung buruh dari Cina. Nah, hasilnya 6.900 buruh ini di awal langsung didatangkan dari pelabuhan Swatow di Guangdong dan Hong Kong, teman-teman. Saat itu, sejak tahun 1888 sampai dengan tahun 1930, lebih dari 20.000 buruh diimpor dari Cina untuk bekerja di Delhi. Nah, sementara pekerja di Jawa, mereka ini mulai datang secara besar-besaran di tahun 1910. Mereka didatangkan untuk membuka lahan baru perkebunan karet. Nah, sampai di tahun 1930, tercatat ada 26.000 orang buruh dari Cina dan 230.000 orang buruh dari Jawa. Sementara orang India ini kurang lebih sebanyak 1.000 orang buruh, teman-teman. Para kuli ini harus bekerja selama 10 jam dalam sehari. Tapi pada prakteknya, para kuli ini bekerja lebih lama dari jam kerja yang ada di SOP. Nah, dan nggak ada uang lembur ya, kayak zaman sekarang, teman-teman. Justru, malah upahnya ini nggak sebanding dengan beratnya pekerjaan mereka. Nah, ditambah lagi kebutuhan makan dan kesehatannya pun juga nggak terjamin.
Nggak ada lah istilah uang makan kayak zaman sekarang, teman-teman. Nah, para kuli kontrak ini tuh bekerja keras banget. Mereka dipaksa meskipun dalam kondisi lelah sekalipun. Perbudakan itu sama halnya lah seperti di film-film tentang perbudakan, teman-teman. Nah, apalagi dengan semakin meningkatnya kebutuhan pasokan komoditas ke Eropa, mereka pun juga harus bekerja lebih keras lagi demi untuk memenuhi target pasokan komoditas tembakau dan beberapa komoditas lainnya ke Eropa. Nah, akibatnya, semua pekerja pun juga dipaksa harus bekerja, nggak dikasih istirahat. Para pekerja ini tuh terjebak dengan situasi tersebut karena mereka pun juga nggak bisa memutus kontrak kerjanya, teman-teman. Nah, istilahnya, para pemilik perkebunan ini ibarat tuan yang memiliki budaknya sampai masa kontraknya habis. Nah, mereka pun nggak bisa kabur dari sana. Bahkan, bagi mereka yang melarikan diri, kalau pekerja laki-laki ini bakal disiksa, kayak dicambuk, diseret dengan kuda, dipenjara, bahkan digantung dan dipenjara, teman-teman. Nah, sedangkan kalau pekerja perempuan ini mereka ditelanjangi dan kemaluannya ini digosok dengan merica. Sangat-sangat biadab, teman-teman. Kebayangkan ya, gimana situasi para pekerja pada saat itu, teman-teman. Yang tadinya mereka ini seolah-olah memiliki harapan yang tinggi karena bakal dapat pekerjaan yang layak. Nah, taunya malah masuk ke dalam penderitaan yang bisa jadi tiap hari ini bakal terus-terusan dapat siksaan, teman-teman. Nah, hukuman kejam yang dilakukan para perusahaan asing ini tuh namanya penal sancti. Peraturan sanksi ini tertulis dalam Undang-Undang Kuli yang dibuat pemerintah Belanda pada tahun 1880. Sanksi ini tuh dibikin untuk para pekerja yang lalai dan melanggar kontrak. Nah, sebetulnya di lain pihak ada juga peraturan yang melindungi para pekerja dari tindakan seenaknya para majikan. Cuma pada kenyataannya, hukuman terhadap majikan yang brutal mah hanya sebatas ancaman di atas kertas doang. Ya karena nggak pernah dieksekusi, bahkan juga nyaris nggak pernah ditindaklanjuti, teman-teman. Nah, selain itu juga, para pekerja pun juga nggak paham dengan isi kontraknya. Jangan paham deh, baca pun juga mereka enggak. Ya karena dulu, pada umumnya tuh para buruh ini buta huruf. Makanya, mereka ini nggak tanda tangan, cuma cap jempol doang. Nah, jadi intinya kuli-kuli ini tuh dibohongi dan dibodohi. Mereka ini nggak tahu akan seberat itu pekerjaannya. Dan juga ada punishment yang sebrutal itu, teman-teman. Nah, sebetulnya kebanyakan dari mereka yang disiksa itu tuh nggak melanggar dan bukan lalai juga sih. Tapi karena si para kolonel ini aja yang pengen dapat hasil yang banyak dengan upah yang minim. Nah, makanya para pekerja pun juga dipush sampai-sampai di luar batas kemampuannya. Jadi bos si majikan ini mah nggak ada kata lelah. Terus aja dipush karena harus kejar target, teman-teman. Ditulis dalam bukunya Tan Malaka, kuli-kuli kebun ini tuh baik laki-laki atau perempuan biasanya harus bangun jam 4 pagi karena jarak ke kebun tempat mereka bekerja ini tuh cukup jauh dari mes mereka. Nah, lalu jam 7 atau jam 8 malam barulah mereka ini balik dari tempat kerjanya. Nah, para pekerja ini hanya mendapatkan upah 0,40 gulden per hari. Dan biasanya gaji segitu mah nggak cukup untuk makan doang juga. Apalagi dengan pekerjaan yang berat, mereka ini harus nyangkul di tempat panas dari jam 8 sampai jam 12. Ya tentulah butuh asupan gizi yang baik atau butuh makanan yang lebih banyak, teman-teman. Nah, selain itu, fasilitas kesehatan pun juga buat kuli-kuli ini tuh jauh dari kata layak. Nah, kuli yang sakit ini tuh nggak mendapatkan perawatan yang layak seperti di poliklinik atau puskesmas lah zaman sekarang mah. Justru mereka ini malah dirawat dalam satu bangsal dan dicampur antara laki-laki dan perempuan. Dan situasinya atau kondisinya, mereka ini dibiarkan kotor, dibiarkan kelaparan, dan juga tanpa adanya penerangan, teman-teman. Nah, kondisi itu tuh sengaja dibiarkan oleh si para kolonialis ini. Karena menurut mereka, kuli yang sakit itu hanya berpura-pura sakit dan bermalas-malasan. Dan parahnya lagi, dengan fasilitas yang cuma segitu adanya, para pekerja ini tuh harus membayar uang perawatan dan obat sebanyak 25 sen sampai 35 sen atau 30 sen.
Jadi nggak ada jaminan kesehatan lah, teman-teman. Kebrutalan yang nggak berperasaan seperti ini dilakukan terus-menerus di Delhi selama puluhan tahun. Makanya korban jiwa tuh sampai ribuan orang. Ya karena memang sulit untuk bertahan di kondisi seperti itu, teman-teman. Akhirnya, kebiadaban perbudakan ini dibongkar pada tahun 1902 oleh Van der Brand. Itu seorang pengacara muda Belanda di Medan. Nah, kebrutalan yang dilakukan oleh para pengusaha kebun ini terhadap para buruh ini dia tulis di pamfletnya yang berjudul Jutawan dari Delhi. Nah, dia menulis, para kuli ini dicambuk, diseret dengan kuda, digantung, kuku kakinya ini ditusuk oleh bambu, kuli perempuannya juga ditelanjangi, dan kemaluannya digosok oleh merica, teman-teman. Sampai akhirnya, dampak dari tulisan Dan Brand ini tuh menggemparkan parlemen Belanda dan menimbulkan pro dan kontra. Nah, tapi tindakan dari Dan Brand yang membongkar sadisnya para perusahaan asing ini tuh justru malah berdampak kepada si kehidupan Dan Brand ini, teman-teman. Nah, dia ini malah dikucilkan oleh rekan senegaranya dan bahkan diusir. Ditambah lagi sumber pendapatannya ini ditutup. Istilahnya tuh dipersekusi, teman-teman. Nah, tapi Dan Brand ini nggak peduli dengan semua itu. Malahan dia tetap menuliskan fakta-fakta baru di korannya tentang perbudakan di Delhi ini. Nah, tindakan Dan Brand yang terus-menerus menyuarakan tentang perbudakan ini akhirnya direspon oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan pemerintah kolonial Belanda pun mengirim jaksa untuk menginvestigasi. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda ini mengirim jaksa J.L.T. Remref pada tahun 1904 untuk menyelidiki kasus tersebut. Nah, Remref pun melaporkan adanya perlakuan yang sangat buruk terhadap kuli kontrak ini, teman-teman. Tapi ya laporannya itu hanya disimpan dalam berkas doang, nggak ditindaklanjuti. Ya seperti biasalah, teman-teman. Karena pemasukan dari perkebunan ini kan cukup besar. Jadi ya seperti biasa, hukum pun juga akan memihak ke si perusahaan itu, teman-teman. Nah, untungnya tulisan dari Dan Brand ini tuh gaungnya nggak hanya di Belanda, tapi juga sampai ke Pulau Jawa. Dan itu tuh akhirnya direspon oleh Muhammad Husni Tamrin, itu seorang tokoh besar Betawi yang saat itu sebagai anggota Volksraad, itu anggota dewannya atau DPR zaman Hindia Belanda, teman-teman. Nah, lalu Husni Tamrin pun juga sengaja datang ke Delhi untuk melakukan investigasi, dan temuan dari Muhammad Husni Tamrin ini pun disampaikan dalam sidang Volksraad. Hasilnya, peraturan atau undang-undang kuli ini yang ada di dalamnya memuat pona sangsi dicabut pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1930. Oke, teman-teman, see you di konten berikutnya.